melakukan reportase dan pendalaman agar memperoleh informasi lebih lengkap, lebih menarik, dan lebih mendalam. Karena reportase itu sendiri berasal dari kata reportare ya, bahasa Latin yang artinya membawa dari suatu tempat. Jadi mengunjungi TKP adalah suatu keharusan untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap. Deskripsi itu tuh gambaran tentang peristiwa yang kita liput itu, sehingga kita nanti bisa memberikan berita yang lengkap informasinya kepada pembaca melalui berita kita ya. Jadi ini wajib hukumnya melakukan reportase itu agar bisa mendapat deskripsi yang jelas. Dalam hal ini kita akan membuat liputan tentang pencabulan 4 orang bocah yang dilakukan oleh tersangka penjual bakso itu ya, dengan iming-iming uang 20.000. Itu unik sekali dan itu memprihatinkan. Maka kita buat sebuah pendalaman berita melalui Tor agar ini tidak melenceng, agar lebih mendalam, agar lebih lengkap sesuai dengan angle-nya ya. Oke. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa Tor ini adalah pegangan. Lembaran Tor itu pegangan bagi wartawan yang atau reporter yang akan meliput, bukan untuk narasumber ya, untuk pegangan kita, dan itu yang menjadi panduan bagi kita. Oke. Sekarang kita bahas mulai dari atas ya. Tetapi sebelumnya saya sampaikan dulu di sini hal-hal yang harus kita hubungi di sini adalah yang pertama keluarga korban, yang kedua dokter, yang ketiga polisi, yang keempat pelaku. Kalau dia sudah ditahan oleh pihak kepolisian, itu cara Anda sebagai wartawan harus ketemu dia. Bagaimana cara Anda itu tergantung Anda. Nanti kita buat lagi video atau ada video saya terdahulu tentang strategi menembus narasumber ya. Menghadapi Kapolres, menembus Kapolres itu ada semua. Coba dipelajari lagi di YouTube ya. Kemudian psikolog anak ya. Itu yang harus kita temui. Jadi saya ulangi, yang kita temui itu adalah keluarga korban, dokter yang mengeluarkan visum, polisi, pelaku yang sudah ditahan, kemudian psikolog anak. Agar semua resep, kalau ini masakannya, kita ibaratkan bahwa tulisan nanti hasil reportasi kita itu adalah sebuah masakan. Informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang terkait dengan kasus ini harus lengkap dan harus kita temui agar ini bisa dijadikan masakan yang lezat untuk dijadikan sebagai hidangan kepada masyarakat publik. Oke. Kemudian semua liputan tetap kukuh pada angle. Angle itu tidak boleh melenceng, itu panduan garisnya ya. Kemudian upayakan bisa memotret pelaku ditahan. Itu gambaran umum yang akan kita bahas di Tor. Oke. Sekarang kita perhatikan Tor. Tor penugasan rubrik kriminalitas sesuai dengan usulan kemarin, masalah pencabulan 4 bocah wanita. Jelaskan ya, 4 bocah wanita. Karena pencabulan itu bisa juga dilakukan kepada bocah laki-laki dengan sodomi dan sebagainya. Kemudian angle-nya iming-iming 20.000 rupiah. Penjual bakso cabul 4 bocah wanita. DL, deadline. Perlu saya jelaskan di sini. Di dalam Tor itu biasa dicantumkan DL, deadline, garis mati. Maksudnya deadline itu batas terakhir laporan si wartawan, si reporter, si koresponden harus sampai kepada redaksi, kepada redakturnya.
Jadi di sini kita cantumkan deadline-nya 24 September. Hanya 4 hari dari usulan kita, ya. 24 September. Harus, tidak bisa. Kalau kita biasanya di majalah-majalah besar, di media-media serius, deadline itu harus diperhatikan. Kalau tidak nanti capek kita, berita drop. Tidak dimuat karena sudah lewat batas deadline, ya, batas tenggat waktu terakhir berita diserahkan. Oke, kita mulai hal-hal yang perlu dikerjakan. Lihat ya, hal-hal yang perlu dikerjakan. Ini menyangkut anak-anak. Saya ingatkan kembali, jangan sampai melanggar kode etik. Ada PPRA itu, pedoman pemberitaan ramah anak itu, yang merupakan pengembangan dari pasal 5 kode etik jurnalistik. Nanti kita bahas lagi di situ, ya. Jangan sampai itu. Jadi tidak perlulah kita mewawancarai anak-anak itu, ya. Oke, temui keluarga korban, minimal orang tua, 2 korban, minimal 2 orang korban, orang tuanya, ya. Wawancarai, tanya dengan lengkap kronologi peristiwa, kemudian tanya juga umur berapa ini anak-anak ini. Apakah sudah sekolah, SD, atau kelas berapa? Ya, terus dijelaskan. Yang kedua, tanyakan di mana pelaku melakukan pencabulan itu. Sampai sejauh mana? Tentu saja nanti sudah sampai jauh di mana pencabulannya, kan? Apakah hanya megang-megang, remas-remas, dan sebagainya. Kita tidak tahu, ya. Kemudian berapa kali korban dicabuli? Saat kapan? Pagi kah? Siang kah? Sore kah? Malam kah? Ya, itu bisa Anda kembangkan lagi. Mana orang tuanya waktu itu? Sesuai dengan tor yang ter-ternya Anda bisa kembangkan, ya. Kemudian harus diperoleh deskripsi lengkap tentang kronologi peristiwa itu, ya. Harus kita dapatkan gambaran yang jelas agar bisa kita mendeskripsikan itu. Kalau nanti kita buat video tentang penulisannya, deskripsinya itu yang kita dapatkan dari pihak keluarga korban harus menjadi awal pembuka paragraf pada tulisan kita. Oke. Yang kedua, temui dokter yang mengeluarkan visum et repertum untuk mendapatkan gambaran medis dan kondisi para korban ini. Mohon maaf, apakah sampai menyentuh kemaluannya, udah robek atau bagaimana, ya? Tanyakan dokter itu. Tidak apa-apa. Kalau untuk pemberitaan itu wajib dokter memberikan keterangan kepada wartawan. Kalau tidak, dia bisa kena pasal 18 Undang-Undang Pers yang merupakan ancaman pidana bagi pasal 4, yaitu kewenangan wartawan mendapatkan informasi untuk dijadikan berita, ya. Tanyakan baik-baik. Menemui dokter itu harus pelan-pelan juga, jangan sok-sok hebat, sok pintar, sok apa, ya. Bertanya, bukan menuntut kayak jaksa. Jangan pula tangan di pinggang nanti bertanya, ya kacau itu, ya kan. Harus dapat gambarannya, ya. Temui dokter itu ke rumah sakit. Rumah sakit mana yang mengeluarkan visum? Yang ketiga, wawancarai pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Sudah sejauh mana penyidikannya? Pasal berapa yang mengancam pelaku? Dan undang-undang apa? Undang-undang perlindungan anak kah? Undang-undang KUHP kah? Dan sebagainya, ya. Harus dijelaskan. Dan sejak kapan dia ditahan? Dan apakah sudah pernah ada korban sebelum keempat bocah ini? Oke. Yang keempat, penting minta konfirmasi kepada pelaku. Sebenarnya yang berat. Tapi bagi wartawan-wartawan dari media profesional, seharusnya menjadi tauladan bagi wartawan-wartawan amatiran. Karena wartawan amatir itu seharusnya lebih gesit. Karena Anda banyak, saya lihat, saya amati bahwa
Anda sebagai pemilik media, Anda sebagai pemimpin redaksi, Anda sebagai wartawan, Anda harus betul-betul menunjukkan kualitas Anda, bahwa Anda betul-betul mampu melakukan tugas-tugas peliputan depth news, pendalaman seperti ini. Ya, ini tantangan bagi kita. Jadi Anda sebagai wartawan, sebagai pemimpin redaksi, sebagai owner, pemilik dari media, cobalah sekali-sekali turun ke lapangan, ya. Dan perhatikan ini, video kita ini dan pelajari, kemudian terapkan. Kalau Anda tidak terapkan, tidak ada juga manfaatnya. Wawancarai di dalam tahanan, tanyakan kepada yang bersangkutan, kok tega-teganya, kenapa teganya begitu? Apakah istrinya tidak sehat secara biologis? Tanyakan profilnya, anak berapa, asal dari mana, pendidikan terakhir apa, ini penting sekali. Jangan-jangan dia dari pesantren dari apa, kok apa seperti itu, ya kan? Tanyakan. Kemudian yang terakhir, minta pendapat psikolog anak di kota Anda. Kalau tidak ada, temui ke universitas, temui tempat-tempat praktek psikolog, wawancarai dan minta pendapat beliau tentang kasus ini. Apa saran dia kepada publik, kepada para orang tua, agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Ya, itu penting sekali, sehingga ini benar-benar tidak hanya sekedar media informasi, tapi juga berita kita ini menjadi bagian dari misi undang-undang sebagai media pendidikan. Kemudian yang terakhir, rencana foto pelaku ditahan. Jangan buat foto anak-anak, tidak boleh. Jangan buat foto keluarganya, tidak usah. Foto pelaku saja. Tahan. Kalaupun dia tidak mau dipoto, foto dari belakang dari apa? Biar pembaca tahu bahwa Anda benar-benar menemui yang bersangkutan di dalam tahanan. Begitu hebatnya tanggung jawab kita sebagai wartawan untuk mendapatkan informasi dari hal-hal seperti ini. Seperti saya jelaskan kemarin dalam video cara praktis membuat usulan berita itu. Ini saya bikin usulan. Saya mendapatkan informasinya dari media, tapi tetap saja tidak mendalam, tidak menarik, dan tidak lengkap. Jadi tugas kita lah melakukan reportase pendalaman terhadap informasi ini, agar peristiwa yang sebenarnya bisa kita ungkap dan kita jadikan bahan berita untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi begitu saya simpulkan bahwa yang namanya reportase pendalaman ini, kalau kita ibaratkan mengebor sumur di sekitar rumah saya, itu tanahnya dibor sekitar 20 meter sudah dapat air. Tetapi kalau mendapatkan air yang betul-betul asli, original, tanpa bakteri, saya harus mengebor 200 meter dari permukaan tanah. Dan itu airnya tidak pernah lagi berhenti, terus mengalir. Begitulah ilustrasinya. Berita sport news dengan berita depth news, berita pendalaman lewat reportasi. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan video berikutnya, yakni cara menuliskannya menjadi berita pitches yang sangat menarik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.